Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Pasti semuanya sudah tidak sabar ya. Karena itu, Inang Pendeta mau mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, semuanya harus semangat. Kita mau berdoa, dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan dan kami memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhanlah kiranya yang tinggal dan diam di dalam hati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Kami pun dapat mengingatnya dan melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang menjadi nas cerita Alkitab yaitu tertulis di Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayo dibuka Alkitabnya, jangan ada yang malas. Ayo dibuka semua Alkitabnya, ayat 10 sampai 15 pasal yang ke-28. Kita sama-sama membacanya ya. Ikuti Inang, yang di rumah mengikuti Inang. Kemudian kita membacanya dengan sukacita. Kita mulai. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Hei, kamu ya, nanti akan kubalaskan seperti yang kamu perbuat samaku. Lihat aja, aku akan membuat hal yang buruk. Kira-kira kenapa ya tiba-tiba Inang Pendeta geram sekali, seperti menunjukkan amarah, kecewa kepada seseorang? Ternyata itulah gambaran dari awal yang diceritakan dalam nas cerita Alkitab saat ini, yaitu peristiwa antara Yakub dan Esau. Mereka adalah kakak beradik. Kakaknya itu Esau dan adiknya itu adalah Yakub. Yakub dan Esau ini adalah anak dari siapa? Ada yang tahu? Mereka adalah anak dari yang bernama Ishak, yang ibunya bernama Ribka.
Jadi mereka berdua ini punya masalah sebelum Yakub pergi ke satu tempat atau dia lari ke satu tempat karena dia sedang melarikan diri ketakutan ada orang yang menaruh dendam kepadanya. Siapakah itu? Ini yang mau Inang ceritakan. Kenapa Inang tadi mulai dengan marah, geram, cemas tadi? Yang mau kita perhatikan adalah ternyata pernah ada suatu peristiwa atau kejadian di saat bapak dari Esau dan Yakub ini sudah semakin tua, matanya sudah semakin kabur. Kemudian ia memanggil anaknya. Ia ingin memberikan hak kesulungan kepada anaknya. Hak kesulungan artinya sesuatu yang harus diperoleh anak yang paling tua. Itu bisa diberikan kepada anak nomor 1. Misalnya, kalau di dalam keluarga kita anak pertama, berarti kitalah yang menerima hak kesulungan pada waktu itu. Apa yang akan diberikan? Tentunya yang menerima hak kesulungan ini adalah Esau, hidupnya akan diberkati. Tetapi Yakub memikirkan karena ia disuruh ibunya, "Aku sudah mendengar rencana dari ayahmu," katanya kepada Yakub. "Nanti ia akan memberikan hak kesulungan. Bagaimana jika engkau yang datang ke tempat itu, yang menjumpai ayahmu, supaya engkau yang diberkati bukan Esau?" Kata ibunya. Ternyata Yakub melakukan hal itu dan akhirnya Yakub pun hidupnya diberkati oleh ayahnya sendiri. Bagaimana jika Esau tahu? Ternyata lama-kelamaan Esau itu tahu tentang peristiwa yang sudah terjadi ini. Kalau anak sekolah minggu di posisi Esau, kira-kira geram atau kecewa atau justru senang? Inang dengar sih semua anak-anak di rumah akan menjawab, "Pasti saya akan kecewa, Inang. Kok yang seharusnya itu milik saya, kok jadi dia yang menerima? Lihat saja," pasti kata Esau, "aku akan menaruh dendam, membalaskan karena aku yang seharusnya menerima hak kesulungan itu." Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 27 ayat 41 dituliskan demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub. Menaruh dendam ya dikatakan di situ karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung artinya berduka. Karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah adikku akan kubunuh." Siapa adiknya? Yakub. Akan kubunuh dia katanya. Wah, seram sekali. Kok ada acara bunuh-membunuh? Padahal di dalam Alkitab sebelum-sebelumnya juga sudah ada yang merencanakan pembunuhan dan ia berhasil membunuh. Yaitu peristiwa Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya yaitu Habel. Ini kok sudah ada perencanaan lagi Esau akan membunuh Yakub. Ternyata setelah Yakub mengetahui rencana ini, ia pun lari supaya ia tidak jadi dibunuh oleh Esau kakaknya itu. Itulah yang menjadi nas kita saat ini. Dikatakan tadi bahwa Yakub itu pergi atau berangkat dari mana katanya tadi di ayat 10? Coba dibuka Alkitabnya dilihat. Berangkat dari mana menuju kemana? Yaitu berangkat dari Beersheba pergi ke Haran. Ada sesuatu yang terjadi. Di saat matahari mulai terbenam, arti terbenam pertanda bahwa hari sudah mulai gelap atau sudah menjelang malam. Kalau matahari terbit, itu artinya
hari itu sudah menunjukkan pagi. Jadi kalau dikatakan matahari mulai terbenam, disitulah pertanda sudah mulai gelap. Kalau gelap itu atau malam hari, biasanya anak-anak atau semua orang lagi ngapain? Tentunya akan beristirahat pada malam hari. Karena Yakub juga sudah lelah berjalan menjalani mulai dari Berseba sampai ke Haran. Akhirnya dia pun berencana untuk beristirahat di Berseba. Caranya dia beristirahat bagaimana? Apakah Yakub itu tidur di kasur yang empuk? Tidak. Apakah dia tidur di dalam kamar kemudian ber-AC? Juga tidak. Dia mengambil batu, itulah yang menjadi bantalnya, alas untuk kepalanya. Sewaktu dia tidur di tempat itu, seperti biasanya kan, banyak orang yang sewaktu dia tidur bermimpi. Yakub itu bermimpi. Mimpinya apa? Di bumi akan didirikan tangga yang sampai ke langit. Wah, sedangkan tangga rumah saja yang rumahnya bertingkat itu sudah bingung mau menghitungnya, apalagi kalau sudah sampai lantai 3. Ini sampai ke langit, berarti anak tangganya tak terhingga atau tak terhitung lagi. Jadi sewaktu tampak di bumi tangga yang sampai ke langit itu, di tangga itu terlihat naik turun malaikat-malaikat Allah. Ternyata muncul setelah itu suara di mana Allah berfirman mengatakan, yaitu di ayat yang ke-13. Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Begitu kata Allah menyampaikan apa yang difirmankannya. Bukan hanya itu, ternyata keturunanmu akan seperti debu tanah. Wah, pernah ada kita yang menghitung debu tanah berapa banyak? Pasti tidak bisa terhitung. Maka dikatakanlah itu tak terhingga. Seperti itulah keturunan dari Yakub, karena dia ditolong, disertai dan diberkati oleh Tuhan kita. Engkau akan mengembang katanya. Kalau dikatakan mengembang berarti dia bertambah banyak, sama seperti yang difirmankan di minggu yang lalu pada cerita penciptaan. Allah itu memberkati dan membiarkan manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Sampai juga ternyata berkat itu kepada Yakub, sehingga mengembanglah sampai kemana tadi katanya? Timur, barat, utara, dan selatan. Kayaknya kalau sudah semua disebutkan itu pasti kemana-mana akan tersebar, karena saking banyaknya keturunan dari Yakub. Dan yang lagi-lagi lebih luar biasanya lagi, di ayat 15 dikatakan, "Sesungguhnya Aku menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Jadi janji Tuhan itu pasti, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Janji Tuhan itu ya dan amin, tetap diberikannya kepada orang-orang yang percaya dan mau disertai serta dituntun oleh Tuhan. Jadi kalau dikatakan sebagai Allah yang menyertai, Allah yang menolong, sungguh luar biasa yang kita rasakan. Sama seperti anak-anak sekolah minggu, Tuhan pasti sertai. Mau di rumah, mau anak-anak sekolah minggu di sekolah pada masa COVID, kita pakai masker,
Tuhan menyertai supaya kita tetap dalam keadaan sehat, atau kita terhindar dari COVID-19. Kita bisa tetap dituntun supaya anak menjadi anak yang pintar, tentunya menjadi anak yang cerdas. Jadi jangan ragukan tentang pertolongan Tuhan. Yakub dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang diberkati, keturunannya akan banyak sekali. Maka marilah tetap tertuju kepada janji Tuhan yang nyata, yang benar-benar terlihat. Sedangkan janji Allah melalui Kristus Yesus, Dia datang sebagai penebus. Kan kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib. Maka anak-anak sekolah minggu, tetaplah bertekun dalam melakukan hal yang baik. Karena Tuhan itu selalu menolong, menyertai, bahkan menjagai orang tua kita yang bekerja setiap hari. Tuhan akan menolong kita di saat kita ujian di sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru-gurunya. Tuhan akan membantu kita, tidak akan pernah meninggalkan. Yang mau meninggalkan itu biasanya siapa? Apakah Tuhan kita? Tidak. Yang mau meninggalkan Tuhan itu, yang tidak mengingat Tuhan itu biasanya kita. Kita mau melupakan Tuhan, kita sering meninggalkan Tuhan. Padahal kalau anak sekolah minggu itu berdoa, mau menyampaikan kepada Tuhan keluh kesahnya di saat ia sedang marah, kecewa, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong melepaskan cemas atau kecewanya tadi, kemarahannya tadi, supaya di dalam hatinya ada kesabaran, di dalam hatinya ada yaitu kelemah lembutan, di dalam dirinya ada sifat yang mau mengampuni satu sama lain. Tuhan kasih kesempatan buat Yakub. Meskipun Yakub sudah mengambil hak kesulungan Esau, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk dia menjadi orang yang diberkati dan bisa membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah kami yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa menolong kami dan bahkan menyertai kehidupan kami. Tetaplah Engkau melindungi kami, apapun aktivitas kami, kegiatan kami setiap hari, agar kami berjalan di jalan yang benar. Berikan kami kesehatan, supaya kami pun tetap terjaga melakukan aktivitas kami. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.